Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana sawa'at tariq wa ja'alna at-tawfiqa khaira rafiq. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu hudan huwa bil ihtida'i haqiq wa nuran huwa bil ihtida'i yaliq. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina sa'idu fi manahijis sidqi bit tasdiq wa sa'idu fi ma'arijil haqqi bit tahqiq. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pujikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita melihat kepada diri kita, apakah diri kita ini telah kita hiasi dengan sifat-sifat seorang hamba, atau malahan kita secara tidak sengaja tidak sopan kepada Tuhan dan mensifati diri kita dengan sifatnya Tuhan. Bagaimana maksudnya? Kita sebagai seorang hamba punya sifat asli, yaitu 4. Yang pertama itu kita bodoh. Buktinya ketika kita belum dilahirkan atau kita baru dilahirkan, kita nggak ngerti apa-apa. Ini artinya bodoh, adamul ilm, tidak ada pengetahuan. Itu disebut dengan kebodohan. Ini sifat kita. Kemudian yang kedua adalah kita itu lemah. Karena ketika kita kecil, kita tidak bisa ngapa-ngapain, jalan pun susah. Kita butuh kepada troli untuk berjalan. Kemudian sifat yang ketiga adalah hina. Karena kita diciptakan dari sesuatu yang hina, maka kita hina. Yang keempat, kita adalah lemah. Lemah, miskin atau fakir. Kemudian kita bodoh. Yang keempat, kita tuh jahalah. Hal-hal tersebut atau sifat-sifat ini kalau kita renungkan dalam diri kita, maka berujung akan sadar diri. Tetapi kebanyakan kita sering lupa dengan hal-hal tersebut. Marilah kita mengenal salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dan hukumnya wajib, fardu ain. Masing-masing kita wajib untuk menghilangkan sifat ini. Apa sifatnya? Takabur dan ujub. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tawadhu'. Akan tetapi untuk memahami tawadhu', kita mesti memahami lawan daripada tawadhu' itu. Apa lawan dari tawadhu'? Kibir dan ujub. Karena seseorang jika dia disifati dengan tidak kibir dan tidak ujub, insya Allah dia disifati dengan tawadhu'. Maka kita mulai dulu, apa itu kibir, apa itu ujub. Sebagaimana kita ketahui, ujub dan kibir sama-sama menganggap rendah orang lain. Bedanya, ujub diucapkan dengan dirinya sendiri, sedangkan kibir ditampakkan kepada orang lain. Nah, bagaimana cara kita bisa menghilangkan sifat ini? Ujub dan kibir adalah suatu hal yang bisa merusak ibadah kita, merusak amalan kita, mengganggu pahala-pahala kita. Kalau kata para ulama, Imam Ghazali mengatakan minal muhlikat, hal-hal yang bisa merusak, entah itu amalan, entah itu ibadah kita dan lain hal. Kemudian, untuk cara kita bisa menghilangkan ujub, kibir, dan kawan-kawannya adalah dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi keilmuan, yang kedua dari sisi amalan. Dari sisi keilmuan cukup 2 saja. Yang pertama sadar akan Tuhan, yang kedua sadar akan dirinya. Bukankah kita sering mendengar kata-kata man arafa nafsahu arafa rabbah? Yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Yang kenal dirinya yaitu sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, lemah, kemudian bodoh, kemudian butuh kepada yang lain, kemudian kita tuh hina. 4 sifat ini kalau kita kenal, maka ujung-ujungnya kita akan mengenal Allah. Allah itu ghani, nggak butuh kepada yang lain, nggak butuh kepada mahal, nggak kepada mukhasis, nggak butuh kepada sesuatu hal lah. Qiyamuhu binafsihi, Allah itu bisa berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain, berbeda dengan makhluk-makhluknya. Ketika kita mensifati diri kita dengan sifat hamba, maka akan berujung kita kepada bahwasanya Allah itulah yang pantas disifati dengan sifat kibir. Sifat-sifat tersebut ketika kita mengetahuinya, maka mengantarkan kita kepada bahwasanya Allah itu yang pantas disifati dengan sifat kibir. Sedangkan manusia tidak boleh mensifati dirinya dengan sifat kibir. Dan manusia itu harusnya ketika dia mengenal dirinya dengan 4 sifat tadi, dia akan lahir sifat yang namanya tawadhu', sadar diri sebenarnya. Tawadhu' itu bukan hal-hal yang seperti saya ini tawadhu karena saya ini nggak mau pamer dan lain hal. Itu juga tawadhu yang bagus, tetapi standar dari tawadhu sebenarnya sadar diri. Orang yang akan sadar diri, dia pasti akan tawadhu. Itu kalau kita lihat dari sisi ilmunya, kita mengetahui Allah,
Sifat-sifat Allah kita ketahui, kita kaji di ilmu akidah, itu akan melahirkan sifat tawadhu'. Kemudian dari segi amalan lagi. Segi amalan kita mesti benar-benar berusaha terus-menerus untuk memperhatikan sifat-sifat kita. Manusia memang sifat dasarnya itu diciptakan ada sifat yang namanya sifat syaitani, ada sifat-sifat yang bawaannya sifat jelek. Nah, sifat-sifat jelek ini kita lawan dengan ilmu tadi. Ketika ada perasaan sombong dan lain hal, kita tarik diri kita ingat kekurangan kita. Sehingga sifat tawadhu itu muncul. Dengan penjelasan ini kita bisa mengartikan tawadhu itu adalah sebuah sifat yang mana diberikan kepada hati seorang hamba ketika dia sadar diri akan dirinya adalah seorang yang hina, seorang hamba Allah, dan dia tidak sombong kepada hal-hal lain. Ulama banyak mengatakan apa itu tawadhu'. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, jika kamu menganggap bahwasanya ada orang di bawah kamu, maka itu masih belum tawadhu'. Artinya apa? Kalau kita mau tawadhu', jangan anggap ada yang di bawah kita. Jangan menganggap kita lebih tinggi daripada mereka. Itu yang disebut dengan tawadhu'. Kemudian, apa sih hal-hal yang perlu kita perhatikan juga bersifat tawadhu' ini tetap pada kita? Ada beberapa hal disebutkan oleh para ulama, disarikan dari kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama yang membuat orang itu lepas dari sifat tawadhu' atau dijauhi atau jauh dari sifat tawadhu', yang pertama karena nasab. Orang yang nasabnya bagus itu sangat berbahaya. Bisa saja dia kehilangan tawadhu'nya karena kebawa emosi atau kebawa saya ini anak presiden anak ini, sehingga kebawa sifat-sifat ujub dan kibir. Kalau dari sifat ujub kibir berarti dia nggak tawadhu lagi. Maka dia harus mengetahui bahwasanya nasab itu cuma titipan, bukan hakikat diri dia. Yang bagus nasabnya bukan dirinya. Sehingga dengan kesadaran ini maka kita akan bisa menghasilkan sifat tawadhu bagi kita. Intinya kembali lagi kepada hal tadi. Sadar diri kita akan tawadhu. Sadar diri kita akan tawadhu. Bagaimana cara menemukan sadar diri? Dengan pengetahuan. Kemudian hal-hal yang juga bisa membuat orang itu ujub sehingga sifat tawadhu jauh dari dia adalah nasab. Kemudian setelah itu mal, harta. Ketika orang kaya, rata-rata orang kaya itu ujub. Dia merasa dia paling tinggi, di bawahnya hina. Dan sifat ini harus dijauhkan. Kalau enggak, kata para ulama fikih, dia berdosa. Karena hukumnya fardu ain. Kemudian setelah itu yang sering dihinggapi oleh hati kita ketika kita sudah belajar suatu hal, maka sifat tawadhu ini jauh dari kita. Makanya rata-rata sebagaimana kata Sayyidina Umar, orang yang baru belajar itu akan meninggi. Kemudian kalau dia terus belajar itu mulai menengah, kemudian dia merasa rendah. Begitulah sifat-sifat orang belajar. Orang yang belajar itu rata-rata dihinggapi dengan sifat ujub dan dijauhi dari sifat tawadhu. Padahal harusnya seorang pelajar mesti mensifati dirinya dengan sifat tawadhu. Bagaimana caranya? Dia harus menyadari, sadar diri kembali, sebenarnya saya itu bodoh. Saya dulu nggak tahu. Maka ketika seseorang diawali dengan sesuatu yang nggak tahu, maka dia akan bodoh. Dia cuma dititipkan ilmu doang. Maka hal tersebut bisa membuat kita sadar akan tawadhu itu apa. Khulasahnya atau ringkasannya, yang pertama, tawadhu itu adalah ketika engkau tidak memperhatikan orang lain atau tidak menganggap orang lain, baik kedudukannya ataupun posisinya, di bawah kamu. Menganggap dia di bawah kita, itu akan kalau kita masih menganggap orang itu di bawah kita, itu bukan tawadhu. Kalau kita sudah nggak seperti itu lagi, maka kita dianggap sebagai orang yang tawadhu. Adapun untuk mensifati diri kita dengan sifat tawadhu, sifatilah dengan sifat sadar diri. Adapun Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang saleh tetapi aku bukan dari mereka. Semoga aku mendapatkan syafaat mereka. Ini contoh dari tawadhu. Sedangkan jika saya mengucapkan uhibbus salihin, aku mencintai orang saleh, iya saya cinta orang saleh, wa lastu minhum, dan memang saya bukan orang saleh. Ini sadar diri namanya. Minimal kita sadar diri. Yang bahaya itu udah nggak soleh, nggak sadar diri pula. Wal-iyazubillah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.